Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Yulia Agustina dengan NIM 210205107 dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, fungsi sistem pernafasan itu sendiri. Untuk apa sih kita bernafas? Menurut Price dan Wilson tahun 2006 yaitu pernafasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen atau O2 dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari sel ke udara bebas. Nah, kemudian menurut Asih dan Effendi tahun 2003, fungsi pernafasan adalah sebagai pendistribusi udara dan penukar gas sehingga oksigen dapat disuplai dengan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Nah, dari kedua pengertian pernafasan ini dapat kita simpulkan bahwa pernafasan adalah untuk menghirup dan mengeluarkan udara serta mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Berikutnya, apa saja sih yang membentuk organ sistem pernafasan? Yang pertama adalah hidung atau kita sebut dengan nasal. Yang kedua ada teka atau faring. Yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau laring. Yang keempat ada batang tenggorokan atau trakea. Yang kelima ada pembuluh nafas atau bronkus. Yang keenam ada cabang pembuluh nafas atau bronkiolus, dan yang ketujuh ada alveolus, yang kedelapan ada diafragma, dan yang kesembilan ada otot dan rangka pelengkap sistem pernafasan. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah gambar rongga sistem pernafasan tubuh kita. Diawali dengan rongga hidung, di mana rongga hidung itu adalah pertama kali masuknya udara dari luar ke dalam tubuh. Nah, kemudian dia akan masuk ke faring. Dari faring ini dia akan masuk lagi ke laring. Nah, dari laring masuk ke trakea atau tenggorokan kita. Nah, trakea ini berbentuk seperti cincin teman-teman. Dan ini merupakan tulang rawan ya. Kemudian dari trakea ini dia akan masuk ke bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari si trakea ini. Ada dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian bronkus itu ada cabang lagi yaitu bronkiolus. Dan terakhir, si udara tersebut akan bermuara di alveolus. Nah, disinilah terjadinya pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, fungsi organ pembentuk sistem pernafasan. Dan yang pertama yaitu hidung. Apa sih fungsi dari hidung kita selain dari indera penciuman? Hidung merupakan tempat masuknya udara, memiliki dua lubang hidung atau kafum nasi, dan dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Rongga hidung mempunyai permukaan yang dilapisi jaringan epitelium. Epitelium mengandung banyak kapiler darah dan sel yang mengsekresikan lender. Udara yang masuk melalui hidung mengalami beberapa perlakuan seperti diatur kelembapan dan suhunya dan akan mengalami penyaringan oleh rambut atau bulu-bulu getar. Di pengertian di atas kita dapat mengetahui fungsi dari hidung tersebut. Pertama sebagai jalan nafas, khususnya jalan nafas dari luar yang pertama kali memasukkan udara ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengatur udara. Dan yang ketiga adalah mengatur kelembapan udara. Nah, kita mengetahui bahwa ada lendir. Dan silinder ini selain untuk menangkap debu dan kotoran, dia juga sebagai pengatur kelembapan udara atau humidifikasi. Dan yang terakhir sebagai pengatur suhu. Nah, jadi di hidung juga diatur suhunya. Sehingga suhu yang di luar, misalnya yang terlalu panas, ketika masuk ke dalam hidung, maka dia akan disesuaikan dengan tubuh kita atau diatur suhunya agar tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Dan yang kelima yaitu sebagai pelindung dan penyaring udara. Dan yang keenam yaitu sebagai indera pencium dan resonator suara.
Dan yang kedua yaitu ada faring atau bisa disebut dengan teka. Atau teka merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Faring atau teka terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Nah, jadi si faring ini adalah persimpangan antara pernafasan dan pencernaan. Sehingga ketika seseorang itu bernafas sambil makan, seperti yang dibilang, makan tidak boleh sambil berbicara. Nah, itu benar. Karena sistem pernafasan dan sistem pencernaan itu sangat berdekatan sekali. Nah, seperti yang kita lihat ini ada faring, ada rongga hidung, dan ada mulut. Di mana si udara ini masuk ke faring. Selain udara, makanan juga bisa melalui faring. Tapi setelah masuk ke faring, nanti tubuh kita akan menyesuaikan mana yang udara dan mana yang makanan. Jadi ketika dia udara, dia akan masuk ke dalam laring. Tapi kalau dia makanan, dia akan masuk ke dalam tenggorokan sistem pencernaan. Dan apa sih fungsi dari faring tersebut? Yang pertama yaitu menyaring udara dari rambut getar atau silia. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Dan yang ketiga, ada pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan laring. Kita lihat gambarnya di sini bahwa laring itu adanya di bawah faring. Laring merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pembentukan suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh epiglottis. Jadi dari pengertian tersebut terdapat berbagai fungsi dari laring, yaitu yang pertama adalah sebagai penghubung antara faring dan trakea. Dan yang kedua terdapat katup epiglottis yang menghindari masuknya makanan ke sistem pernafasan. Jadi ketika masuknya makanan sudah dilindungi oleh katup epiglottis yang dapat menghindari masuknya makanan ke dalam sistem pernafasan. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan suara. Pembentukan suara ternyata adanya di laring. Dan selanjutnya ada namanya batang tenggorokan atau trakea. Dindingnya terdiri atas epitel, cincin tulang rawan yang berotot polos dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolak benda asing selain gas. Kemudian masuk ke pembuluh nafas atau bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan kedua bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus mengeluarkan cabang yang disebut dengan bronchiolus. Kemudian yaitu adalah gelembung paru atau alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berkaitan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Jadi untuk alveolus ini kita lihat gambarnya seperti buah anggur. Nah, dan disinilah si udara berakhir. Dan dia akan masuk ke dalam sistem pembuluh darah kita. Nah, dan di alveolus ini itu ada banyak pembuluh darah. Di sini adalah pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil ini, dan yang besar itu ada pembuluh vena dan pembuluh arteri. Dan disinilah terjadinya proses difusi atau pertukaran gas, di mana gas yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan melalui pembuluh darah. Kemudian lanjut ke fungsi alveolus. Yang pertama, tempat bertemunya darah dengan udara. Yang kedua, tempat pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2.
Pelengkap sistem pernafasan yang digolongkan ke dalam struktur pelengkap sistem pernafasan adalah struktur penunjang yang diperlukan untuk bekerjanya sistem pernafasan tersebut. Struktur pelengkap itu sendiri terdiri dari costae dan otot, diafragma, serta pleura. Dinding dada atau dinding toraks dibentuk oleh tulang, otot, serta kulit. Tulang pembentuk dinding toraks antara lain costae 12 buah, vertebrata thoracalis 12 buah, sternum dan clavicula dan spacula. Nah, ini adalah rangka pelengkap sistem pernafasan. Ada anterior dan posterior. Otot pelengkap sistem pernafasan. Selain sebagai pembentuk dinding dada, otot skelet juga berfungsi sebagai otot pernafasan. Menurut kegunaannya, otot-otot pernafasan dibedakan menjadi otot untuk inspirasi, di mana inspirasi terbagi menjadi otot inspirasi utama dan tambahan serta otot untuk ekspirasi tambahan. Yang pertama, otot inspirasi utama atau prinsipal yaitu A. Musculus intercortalis eterna, B. Musculus intercartilaginus parasternal, C. Otot diafragma. Yang kedua, otot inspirasi tambahan atau aksesori respiratori dan muskele sering juga disebut sebagai otot bantu nafas, terdiri dari beberapa muskulus di bawah ini. Dan mari kita lihat seperti di gambar, ini adalah otot-otot rangka dari sistem pernafasan. Nah, sudah pada tahu kan teman-teman anatomi dan fisiologi tentang sistem pernafasan? Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.